Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 0309192067 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di mana di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fridianto MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Apa itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan merupakan esensi dalam berbagai organisasi dan cara seseorang mempengaruhi orang lain. Dalam koneksi ini dikemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi suatu kelompok yang terorganisasi untuk mencapai tujuan-tujuan. Kepemimpinan juga bisa disebut suatu proses interaksi antara anggota kelompok. Karena itu, pemimpin adalah agen perubahan, yaitu orang yang tindakannya mempengaruhi orang lain. Adapun pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia. Menurut ukuran normatif, sekolah sebagai organisasi, di dalamnya terhimpun unsur-unsur yang masing-masing baik secara perseorangan maupun kelompok melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan. Adapun menurut Harold Kohns yang dikutip oleh Daryanto, bahwa kepemimpinan adalah pengaruh seni atau proses mempengaruhi orang sehingga akan berusaha mencapai tujuan kelompok. Baiklah, saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan? Cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Seorang pemimpin tentu memiliki gaya atau cara tersendiri yang dipergunakan dalam mempengaruhi anggota agar dapat mengikuti keinginannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara teoritis dapat dibedakan menjadi 3 bentuk kepemimpinan, yaitu 1. Tipe kepemimpinan otoriter, 2. Tipe kepemimpinan laissez-faire, 3. Tipe kepemimpinan demokrasi. Baiklah, saya akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu kepemimpinan transformasional versus dan kepemimpinan transaksional. 1. Kepemimpinan transformasional didefinisikan atau BAS 1985, BARS 1978, HD dan Devana 1986 sebagai kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi atau dipertentangkan dengan kepemimpinan yang dirancang untuk memelihara status quo. Ini juga didefinisikan sebagai kepemimpinan yang membutuhkan tindakan-tindakan memotivasi para bawahan agar mau bekerja demi sasaran-sasaran tingkat tinggi yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya. 2. Kepemimpinan transaksional didefinisikan sebagai kepemimpinan yang memelihara atau melanjutkan status quo. Kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran atau exchange proses di mana para pengikut mendapatkan imbalan yang segera dan nyata untuk melakukan perintah-perintah pemimpin. 4. Peran kepala sekolah. Secara sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid sebagai orang yang menerima pelajaran.
Kata memimpin dari rumusan tersebut mengandung makna luas, sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan sebuah sekolah. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang kepala sekolah yang sukses harus mempunyai semangat untuk memiliki kinerja yang tinggi, untuk terus mengembangkan wawasan dan keterampilan diri serta mampu memahami tugas dan fungsi dari setiap unsur sekolah agar setiap potensinya dapat disalurkan secara proporsional. Baiklah, saya akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu keterampilan kepala sekolah. Sebagaimana yang dikutip Daryanto di dalam bukunya Administrasi dan Manajemen Sekolah, menguraikan tenaga 3 keterampilan dasar tersebut, yaitu 1. Keterampilan konseptual ialah keterampilan untuk memahami dan mengoperasikan organisasi. 2. Keterampilan manusiawi yaitu keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi dan memimpin. 3. Keterampilan teknik yaitu keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik serta perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sekianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.